Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil riset yang saya lakukan, yaitu riset kerja sama dalam negeri yang dibiayai oleh Universitas Mercu Buana. Judul riset saya adalah dampak inovasi masan terhadap keberlanjutan bisnis rumah makan Padang. Yang menjadi latar belakang riset yang saya lakukan adalah bahwa keberlanjutan bisnis atau bisnis sustainability merupakan kebutuhan dari pemilik usaha, masyarakat, dan juga pemerintah tentunya. Usaha kecil dan menengah adalah usaha yang sangat perlu untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Dasarnya adalah modal yang digunakan sangat terbatas, diperoleh dengan susah, sumber daya manusia juga terbatas, dan pasar yang dihadapi juga sangat dinamis. Nah, salah satu strategi yang untuk menjaga penyelenggaraan bisnis adalah dengan terus melakukan inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran adalah perubahan yang dilakukan dalam berbagai aspek ya pemasaran sehingga bernilai guna bagi konsumen dan menguntungkan bisnis. Inovasi pemasaran dapat dilakukan antara lain dalam bentuk variasi produk, model penjualan, media promosi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Semakin baik inovasi pemasaran yang dilakukan, maka ini akan semakin menjamin untuk keberlanjutan bisnis. Nah, ini pemasaran ini sangat penting dalam melakukan bisnis. Pemasaran ini ditentukan oleh beberapa aspek terkait. Aspek penentu inovasi pemasaran yang teridentifikasi dari kajian literatur adalah kecerdasan dan wawasan, komunikasi pemasaran, dan penanganan keluhan. Bagaimana kaitan antar pada tersebut dengan inovasi pemasaran dan dengan keberlanjutan bisnis perlu diketahui lebih mendalam. Untuk itu, maka dilakukan penelitian dengan judul Dampak Inovasi Pemasaran Terhadap Bisnis Rumah Makan Padang. Eh, dari kajian pustaka yang dilakukan eh, yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana inovasi itu dilakukan dan bagaimana pula keberlanjutan usaha rumah makan Padang. Kemudian adalah bagaimana pengaruh inovasi yang dilakukan terhadap kemajuan bisnis rumah makan Padang, bagaimana pengaruh kecerdasan dan wawasan, komunikasi pemasaran dan penangkalan terhadap inovasi pemasaran, apa saja usaha kuliner Nusantara yang menjadi pesaing utama rumah makan Padang, dan lima, apa segi pengembangan yang akan dilakukan misalnya untuk keberlanjutan usaha rumah makan Padang. Jadi dalam hal ini ada lima eh, pertanyaan yang akan ingin dijawab dalam penelitian ini. Operasionalisasi parabel penelitian. Jadi dalam penelitian ini ada lima parabel yang diteliti. Yang pertama adalah keberlanjutan bisnis atau business sustainability dengan 4 indikator. Antara lain penjualan, keuntungan, pelanggan, dan juga daya saing. Yang kedua, parabel yang mempengaruhi adalah inovasi pemasaran, kecerdasan dan wawasan, komunikasi pemasaran, dan penanganan keluhan. Eh, jadi dengan demikian ini sebagai kerangka berpikirnya ada kaitan antara keberlanjutan bisnis dan inovasi pemasaran. Jadi inovasi pemasaran ini menentukan keberlanjutan bisnis. Sedangkan inovasi pemasaran sendiri itu dilakukan oleh kecerdasan dan wawasan. Di dalam penelitian ini diberi notasi X1 ya. Kemudian komunikasi pemasaran itu sebagai penentu inovasi pemasaran sendiri dan penanganan keluhan. Jadi ini adalah variabel independen sebagai penentu daripada inovasi pemasaran. Sedangkan inovasi pemasaran sendiri itu akan berdampak terhadap keberlanjutan bisnis. Ya. Nah, metode penelitian ya, populasi dan sampel. Eh, dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah konsumen yang belanja di rumah makan Padang itu dalam 3 bulan terakhir sampai 120 orang sesuai dengan kebutuhan daripada alat analisis yang digunakan yaitu Smart PLS. Responden dipilih secara proporsional untuk setiap rumah makan. Metode analisa data menta atau raw data diolah dengan menggunakan Smart PLS. Dengan menggunakan analisis ini nanti akan diperoleh mean, standar deviasi, dan hasil pengkajian variabel yang diteliti.
Dari analisis menggunakan bootstrapping dapat dilihat bagaimana hubungan antara indikator yang digunakan dengan variabel yang diteliti. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama mengenai keberlanjutan bisnis. Ya. Dari penelitian yang dilakukan mengenai keberlanjutan bisnis, secara umum dapat dijelaskan bahwa memang bahwa jaminan keberlanjutan bisnis rumah makan Padang sudah mengalami penurunan sejalan makin ketatnya persaingan dengan usaha sejenis. Nah, ini temuan yang berharga. Jadi ada ya kekhawatiran tentang keberlanjutan bisnis rumah makan Padang yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Total skor mengenai keberlanjutan bisnis rumah makan Padang ya diukur dengan menggunakan 4 indikator, yaitu dengan menggunakan skala Likert, rata-rata 2,97 dari skala 5. Fenomena ini tentu menjadi tantangan dari berbagai pihak terkait, baik pengusaha rumah makan, pemerintah daerah maupun para karyawan yang bekerja, bahwa ada tantangan mengenai keberlanjutan bisnis rumah makan Padang. Lalu yang kedua mengenai inovasi pemasaran. Jadi inovasi pemasaran itu berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis ini secara konsep. Nah, namun demikian kita dulu mengukur mengenai inovasi pemasaran itu seberapa jauh dilakukan di rumah makan Padang. Nah, dari hasil penelitian, inovasi pemasaran yang dilakukan rumah makan Padang termasuk kategori yang rendah atau kurang. Ada indikasi kuat bahwa rumah makan Padang terlalu bangga dengan menu yang dihasilkan dan dijual sehari-hari. Nah, ini. Kemudian juga kurang melihat peran usaha kuliner yang makin pesat dan sangat variatif. Eh, Variabel yang ketiga, kecerdasan dan wawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan dan wawasan karyawan rumah makan Padang termasuk kategori yang kurang, yaitu dengan skor rata-rata 2,8 dari skala 5. Karena itu di masa datang, kecerdasan dan wawasan karyawan ini